Selamat pagi Romo Miki, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya William Rudi Saputra. Saya dari kelas retorika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah unit pastoral Santo Yohanes Don Bosco Rumbia. Unit pastoral Rumbia adalah pastoral pecahan dari paroki Kota Gajah. Dulu kumpulan petani berasal dari Jawa rela mempertaruhkan kenyamanan kampung halaman mereka demi mencari pengharapan yang baik di tanah Sumatera. Gelombang perpindahan ini dipicu dengan dibukanya desa-desa baru transmigrasi di Lampung bagian tengah pada paruh pertama dekade 1930-an. Seiring dengan gelombang kedatangan transmigrasi yang cepat, desa dan kota baru bertumbuh dengan kota metro sebagai pusat. Perkembangan umat perdana di wilayah ini hampir pasti bersinggungan dengan perkembangan transmigrasi. Pada 9 Juni 1937, sebuah desa induk pun dibangun di Trimuljo dan diubah namanya menjadi Metro. Salah satu wilayah perkembangan kota Metro ialah Kota Gajah, yang menjadi paroki pada tanggal 15 Agustus 1968. Tantangan pastoral pun muncul. Wilayah Lampung yang luas ditambah dengan dibukanya area Lampung Tengah secara masif berbanding terbalik dengan jumlah para pastor. Alhasil, wilayah ini hanya dilayani oleh sedikit imam. Pada 1950, Pastor Cornelius van Vroenhoven datang. Daerah yang dilayani Pastor Vroenhoven itulah yang menjadi embrio paroki Kota Gajah sekarang. Sesudah 1965, daerah pelayanan bertambah meliputi seluruh calon paroki Kota Gajah. Ada sekitar 30 orang yang dilayani Pastor Vroenhoven. Sebelum gedung gereja berdiri pada 1968, umat beribadat di gedung SMP 17. Balai Pertemuan Kantor Jawatan Transmigrasi atau Gedung Film. Namun peribadatan sering dilaksanakan dari rumah ke rumah akibat sering dipakainya gedung itu. Kota Gajah pun menjadi salah satu paroki dengan jumlah umat yang besar di Keuskupan Tanjung Karang. Kini paroki Kota Gajah telah masuk usia 50 tahun. Kepala Paroki Kota Gajah, Pastor F. Fritz DSA, menyatakan syukur karena benih sabda Tuhan tumbuh subur, sehingga jumlah umat makin bertambah. Namun di sisi lain, perkembangan iman umat membutuhkan pengajaran iman atau katekis terus-menerus agar gereja mewariskan pemahaman iman yang baik. Oleh karena itu, Pastor Fritz sering mengadakan kunjungan ke stasi-stasi menggunakan sepeda motor. Usai misa berlangsung pada minggu kedua dan keempat, dalam durasi waktu setengah jam, Pastor Fritz berusaha mengemas pengajaran katekis semenarik mungkin. Pastor Fritz juga mendorong umat untuk berani men-sharingkan pengalaman imannya di hadapan orang lain agar pengalaman itu dapat menyentuh umat lain. Dulu, karena kebanyakan wilayah yang tercantum atau masuk dalam paroki Kota Gajah, maka paroki Kota Gajah memutuskan untuk memecah paroki. Dulu sebenarnya unit pastoral Rumbia akan dibangun di Sugi Banyak, namun pembangunannya tidak jadi karena ada wilayah yang kejauhan apabila ada kepentingan dengan romo paroki, sehingga paroki tadi dibangun di tengah-tengah, tepatnya di Rumbia. Pada saat itu, romo yang bertugas di unit pastoral yaitu Romo Agustinus Eswanto dan Romo Laurentius Pratomo PR. 11 Agustus 2016, pastoral ini resmi menjadi unit pastoral Santo Yohanes Don Bosco Rumbia yang merupakan pemekaran dari paroki Santo Paulus Kota Gajah.
Bertepatan dengan Pesta Santo Lukas, Pengarang Injil, Selasa 18 Oktober 2016, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono memberkati Gedung Pastoran Unit Pastoral Santo Yohanes Don Bosco, Rumbia. Sekian presentasi saya mengenai sejarah Unit Pastoral Santo Yohanes Don Bosco. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.